Anak-anak Bapak yang Bapak sayangi, untuk minggu ini kita membahas dua materi sekaligus agak double ya, karena pada 1 Muharram kemarin kita libur, jadi agar kita tidak terlalu tertinggal materinya, kita tambahkan satu materi lagi, yaitu berkaitan dengan medan listrik ya. Tadinya kita sudah membahas tentang gaya Coulomb ya, bagaimana cara penyelesaiannya secara vektor, kalian sudah Bapak berikan contoh soalnya. Nah, medan listrik ya sama seperti medan magnet sebenarnya, bahwa pada waktu belajar medan magnet di SMP kalian sudah mengenal bahwa di sekitar magnet itu, sumber magnet itu, di sekitar itu ada daerah yang masih berada dalam pengaruh magnet itu. Maka daerah yang berada dalam pengaruh magnet itu disebut medan magnet. Sama halnya juga dengan medan listrik. Dalam hal ini konteksnya bukan benda magnet, tetapi apa? Partikel bermuatan atau benda bermuatan. Maka daerah yang berada di sekitar benda bermuatan itu disebut sebagai medan listrik. Jadi yang masih berada dalam pengaruh muatan itu disebut medan listrik. Itu baru pengertian secara kualitatif ya. Sebenarnya medan listrik ini bisa kita cari besarnya juga, bisa kita hitung berapa harganya namanya. Maka untuk ini di modul kalian udah baca barangkali bahwa medan listrik itu ya didefinisikan sebagai besarnya gaya yang dihasilkan oleh sebuah benda, sebuah partikel uji. Misalnya ini ada sebuah muatan, ini ada sebuah muatan uji di sini. Nah, dia pasti akan ketarik atau ditolak oleh muatan yang ini, temannya. Maka besar gaya persatuan muatan uji itu disebut sebagai medan listrik. Nah, itulah pengertian medan listrik secara kuantitatif dan hitung-hitungan. Nah, itulah besarnya medan listrik. Nah, kemudian berikutnya barangkali kita hanya membahas tentang arahnya yang lebih penting. Kalau besarnya kita bisa lihat di modul. Cuman arahnya ini secara vektor kita harus menggambarkan arahnya secara tepat. Baiklah, anak-anak, kita akan definisikan apa itu arah medan listrik, bagaimana cara penentuan arah medan listrik tersebut. Nah, arah medan listrik itu kita definisikan sebagai arah gaya Coulomb yang dialami oleh sebuah muatan uji positif yang berada di sekitar muatan yang mempengaruhinya. Ini misalnya sebuah muatan dia menghasilkan medan, maka ada sebuah muatan uji kita letakkan di sini. Baik di mana saja ya kita boleh menempatkan muatan uji itu. Maka arah gaya Coulomb yang dialami oleh muatan uji positif ini, itulah arah medannya. Ini kan positif sama positif ditolak, berarti ini arah gaya Coulomb-nya. Sekaligus itu juga arah medannya, sesuai definisi tadi. Jadi dimanapun dia ditaruh di sini, misalnya ada sebuah Q positif, ya ditolak kan ini oleh gaya Coulomb. Maka sekaligus ini juga merupakan arah medannya. Nah, maka dapat kita simpulkan bahwa arah medan yang dihasilkan oleh sebuah muatan positif ini selalu menjauhi dia. Nah, kita buatlah vektornya radial keluar dari muatan itu. Ini arah medan yang dihasilkan oleh sebuah muatan positif. Dan medan ini tidak homogen, karena makin dekat itu pasti makin besar, vektornya lebih rapat waktu dekat, dan makin jauh itu makin renggang. Ini menunjukkan bahwa medan listrik itu makin jauh dari sumbernya, itu pasti menghasilkan medan listrik yang kecil. Nah, sekarang kita bahas tentang medan listrik yang dihasilkan oleh sebuah muatan negatif. Sama juga kita tempatkan sebuah muatan uji positif di sini. Nah, kemana arah gaya Coulomb yang dialami oleh sebuah muatan uji positif ini? Ya, menuju muatan negatif karena ditarik oleh gaya Coulomb. Karena dia berlawanan arah ya. Berlawanan tanda ya, berlawanan tanda. Nah, sekaligus itu juga menyatakan arah medannya. Nah, identik dengan tadi, maka dapat disimpulkan bahwa sebuah muatan negatif itu menghasilkan medan yang selalu menuju dia. Nah, inilah E-nya. Medannya selalu menuju dia gitu. Oke? Nah, jadi dimanapun nanti kita diminta menentukan arah medan di sebuah titik di sini. Nah, ya nggak perlu ada muatan uji di sini lagi. Oh, di titik ini dihasilkan medan yang dihasilkan oleh muatan ini kemana arahnya? Ya menuju muatan itu karena muatannya muatan negatif. Itu arah E-nya. Nah, kalau kita disuruh menggambar kemana arah medan di sini?
yang dihasilkan oleh muatan positif, ya berarti menjauhi dia. Ini E-nya. Jadi dimanapun di sekitar sini bisa kita gambar medannya. Oke, anak cukup jelas. Berarti secara kuantitatif sudah kita ketahui besarnya medan listrik, kemudian secara vektor juga sudah kita ketahui arahnya medan listrik. Untuk itu, untuk penyelesaian soal-soalnya akan kita jelaskan kemudian. Nah, untuk berikutnya kita akan mengenal tentang medan listrik homogen. Nah, apa pula itu medan listrik homogen? Kalau tadi kita lihat bahwa dari pusat muatan itu makin keluar itu makin jarang vektor medannya. Ini makin jarang nih, ya. Makin ke arah muatan itu makin rapat. Ini makin rapat medan di sini, ini makin jarang. Ini menunjukkan E-nya yang kecil di E-nya yang besar ya, yang dekat itu menunjukkan E yang besar karena sangat rapat ya. Dan ini menunjukkan E yang kecil, itu kan rendah medannya. Nah, untuk medan homogen itu E-nya serba sama. Ya. Nah, ini pasti berasal dari suatu sumber yang besar menuju sumber yang lain. Misalnya nih. Ini biasanya medan listrik homogen itu berasal dari sebuah ping konduktor sejajar. Nah, maka timbullah medan listrik yang arahnya selalu dari positif menuju negatif. Nah, positif itu mengeluarkan medan dan negatif dimasuki oleh medan listrik. Nah, maka medan listrik yang berada di sini adalah medan listrik homogen namanya. Kerapatannya sama di setiap tempat. Mau di sini, atau di sini, di tengah-tengah. Itu E-nya sama. Ini sebuah bentuk atau model dari medan listrik homogen. Nah, andaikan kita tempatkan sebuah partikel bermuatan positif di sini, anggaplah itu proton, dan ada sebuah partikel bermuatan negatif di sini. Ya. Itu elektron misalnya. Maka positif itu akan ketarik gitu ke arah negatif, dapat gaya Coulomb dia. Sementara yang elektron ini akan ketarik ke arah mana? Ke arah positif. Ini dapat gaya Coulomb. Dapat kita simpulkan bahwa sebuah partikel bermuatan positif itu akan selalu memperoleh gaya menuju searah dengan medannya, medan yang mempengaruhinya. Sementara sebuah elektron itu mendapat gaya Coulomb berlawanan arah dengan medan yang mempengaruhinya. Jadi kalau ini sebuah proton, dia akan dipercepat ke arah negatif. Ini kalau seandainya sebuah elektron, dia akan dipercepat ke arah positif. Maka nilai percepatannya berapa? Ya, kita pakai rumus hukum Newton aja, F sama dengan M kali A. Ya, tadi udah kita bahas di modul bahwa F itu sama dengan Q dikali E. Ya. Nah, M dikali A, maka A-nya Q E per M. Nah, apabila medan listriknya homogen, serba sama, maka tidak ada yang membedakan dimanapun dia berada gitu. Sehingga A itu akan konstan di sepanjang lintasan ini. Sehingga benda ini atau partikel ini akan bergerak lurus, berubah beraturan dengan percepatan yang konstan. Nah, ini dia contoh soalnya. Nah, andaikan kita punya dua muatan segaris seperti ini, ya, segaris dengan titik yang akan kita amati, sebuah titik P berada di sini posisinya. Ada dua muatan 4 nanocoulomb dan 2 minus 2 nanocoulomb. Nah, tentukan besar dan arah medan listrik di titik P. Nah, tentu P ini akan terpengaruh oleh dua muatan sekaligus. Yang pertama muatan yang positif. Pasti kalau kita anggap ini sebagai muatan A, ini muatan B, maka arah E-nya si A itu menjauhi A, karena A itu bermuatan positif. Berarti kita tulislah EA di sini. Sementara B ini bermuatan negatif. Berarti di titik ini ada medannya si B. Di titik ini ada medannya yang dihasilkan oleh siapa? Oleh si B. Yang arahnya menuju B, karena B itu bermuatan negatif. Maka ini disebut sebagai EB. Maka cukup kita gunakan vektor. Berarti E di titik P itu adalah gabungan dari EA dan EB. EA-nya ke kanan, EB-nya ke kiri. Nah, kalau kita udah menggambarkan vektor yang ke kiri itu sebagai suatu besaran yang berharga negatif, maka harga negatif muatan nggak usah dimasukkan lagi ya dalam perhitungan. Jadi kita langsung masuk aja ini ke QA per RA kuadrat dikurang ke QB per RB kuadrat. Nah,
Ini K ini 9 kali 10 pangkat 9, QA-nya 4 dikali 10 pangkat min 9 karena nano ya. RA itu adalah jarak dari A ke titik yang kita tinjau ya. RA berarti 30 cm berarti 0,3 kuadrat. 0,3 kuadrat. Nah, ini dikurang 9 kali 10 pangkat 9 QB-nya. QB-nya itu harganya 2 kali 10 pangkat minus 9. Ingat tadi tanda negatif tidak kita masukkan lagi karena kita udah menggambar vektornya ke kiri dan ditulis negatif di sini. Jadi nggak usah 2 kali nulis negatifnya. Nah ini berarti RB harganya berapa, jarak B terhadap titik P adalah 10 pangkat minus 1 atau 0,1 kuadrat. Nah ini kalau kita selesaikan 10 minus 9, 10 minus 9 nya ini habis ini sama 10 pangkat 9 ya. Nah ini 9 dibagi 0,09 100 400 ini. Tuh 9 dikali 2 18. Ini 100 naik ke atas ya. Ini 1800. Oh berarti harganya adalah minus 1400. Minus 1400 apa? Satuannya Newton per Coulomb. Ya. Karena definisi medan tadi adalah gaya persatuan muatan, berarti satuannya Newton per Coulomb. Minus menunjukkan bahwa harga resultan ini harganya ke kiri gitu. Karena kita tadi sepakat bahwa ya yang vektor ke kanan itu positif dan vektor ke kiri negatif. Ternyata hasilnya negatif. Berarti arah gaya resultan itu arah medan resultan itu ke kiri. Oke? Nah. Nanti tidak masalah lagi kalau seandainya diberikan bermacam-macam bentuk ya, diberikan bermacam bentuk contoh soal ini Bapak hapus ya. Diberikan kepada kita segitiga sama sisi. Di sini ada muatan ya, di sini ada muatan lagi. Sama sisi udah pasti ini 60 derajat, semuanya 60 derajat itu ya. 60 derajat ini. 60 derajat ini sama sisi. Anggaplah ini R, ini R, ini R gitu. Nah, kita disuruh kemana arah medan di sini? Ini ada Q1, ini ada Q2. Kemana arah medan di sini? Ya, kalau ini dianggap anggaplah ini muatan apa? Negatif misalnya. Nah, ini E2 ke sini karena ini muatan 2 ya, mendekati dia. E2 karena dia negatif. E1 menjauhi dia. Ini E1 ya, di titik ini. E1 menjauhi dia dan E2 mendekati muatan Q2. Nah, total sudutnya kan 120 derajat. Maka untuk cari E resultannya bagaimana? Ya, kalian tinggal cari E1-nya berapa, cari E2-nya berapa, nanti tinggal masukin ke rumus ini. E resultan sama dengan akar dari apa? E1 kuadrat tambah E2 kuadrat tambah 2E1 E2 cos theta. Cosnya berapa sudut ini? 120 derajat. Gampang itu. Jadi apapun bentuknya nanti, mau segitiga, mau persegi panjang, yang penting kita bisa menggambar vektornya nanti. Bagaimana cara menjumlahkan vektornya itu tergantung sudutnya. Sama seperti gaya Coulomb juga. Kalau dia searah ditambahin, kalau berwarna arah dikurangi, kalau saling tidak lurus di Pythagoras. Kalau membentuk sudut tertentu bagaimana? Ya seperti ini. Gampang kan? Pasti bisa kalian kerjakan. Dan soal berikutnya Bapak kasih waktu yang agak panjang mengerjakannya karena kita double tugas kita untuk minggu ini anak-anak. Jadi Bapak kasihlah waktu pekerjaan kalian itu agak panjang. Nah, tetap semangat, jangan pernah mengeluh ya. Jaga kesehatan kalian.